Oke, selamat malam teman-teman. Pasti kalian bertanya-tanya kapan market akan bull, kapan kalian akan cuan, kapan kalian akan kaya, kalian kapan akan semua dapat uang banyak dari kripto. Ini saya akan kasih jawaban untuk kalian, tapi tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya memberikan info sebatas prediksi yang saya tahu, selebihnya ditanggung masing-masing ya. Oke, mohon maaf sama si pakai sarung, baru lepas baju karena pas kebetulan baru sholat, baru keluar dari masjid, langsung masih males pakai celana, jadi pakai sarung dulu. Dan saya akan info untuk kalian langsung ya, nggak usah pakai lama-lama. Kalian pasti bertanya-tanya, menunggu-nunggu kapan akan bull, kapan akan cuan besar, kapan ingin kaya raya. Prediksi Mas Bro, ini lagi proses tahun ini. Tahun ini prediksi Mas Bro ya, kita akan cuan semua, akan kaya semua, akan bull, akan siklus super cycle siklus 1 dekade sekali akan terjadi tahun ini. Cuma mengenai bulan, bisa Mei, bisa Juni, ataupun bisa akhir tahun. Apa yang menjadi landasan prediksi saya? Yang menjadi landasan apa? Satu adalah yang kondisi lagi proses clarity aset, undang-undang payung hukum yang memang dibutuhkan kripto. Itu adalah katalis besar yang akan banyak uang segar masuk ke market di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ETF-nya PP. Yang ketiga adalah di 15 Mei pergantian ketua Fed. Jerome Powell sudah harus minggir, sudah pensiun, sudah tua, diganti yang baru. Trump mempunyai lawan-lawan politik juga yang cukup kuat. Secara nggak instan, bertahap, dan ini bull run, siklus baru, model baru, ini baru tahap awal, dengan Presiden Trump yang memang dibesarkan dari kripto. Waktu tempo hari kampanye banyak bantuan dari USDT, BTC, ETH, dan Trump sendiri mengatakan orang kripto. Dan semua pelan-pelan perlu waktu. Ya, perlu waktu, juga perlu persiapan, nggak langsung semudah kayak membalikkan telapak tangan. Dan satu yang paling penting, sekarang dari Gedung Putih sudah mengendalikan daripada SEC, sekuritas, sudah ketuanya orang Trump. Jadi urusan kripto udah ramah dan tidak ada lagi yang dari dulu sekuritas-sekuritas yang memang dijadikan sapi perah di kripto. Kemudian yang sangat independen itu adalah Fed, tidak bisa dicampuri orang luar dari departemen manapun. Akan tetapi yang saya tahu, mungkin dengan halusnya hati-hatinya rejim dari Obama sampai Joe Biden, tapi nyatanya banyak pesanan keputusan Fed dari Gedung Putih, yang mana untuk sekarang dengan Trump yang agak keras atau gimana cara komunikasinya, selalu slack terus, nggak pas dan selalu berlawanan, dan sama ada macam-macam. Dan ini nanti setelah Powell udah lengser di 15 Mei infonya akan diganti, maka Trump akan menguasai lagi, yang mana Fed independen nanti juga akan dikendalikan Gedung Putih. Jadi setelah nanti SEC sudah dikuasai orang-orang Trump, kemudian PP dan ada 16 aset lainnya dikatakan koin untuk investasi komoditas, dan kemudian pergantian ketua Fed yang akan diisi juga orang Trump juga ya. Ini sangat menarik. Nah, itu semua butuh waktu, butuh proses. Ataukah Mei ataukah Juni, biar berjalan kita sabar dikit ya, biar itu terjadi semua.
jadi kerepotan sore belum ngopi. Biar terjadi semua, satu adalah kita tunggu PP untuk di ETF-kan, yang kedua adalah clarity asset, dan yang ketiga pergantian ketua Fed yang selama ini selalu berbeda pendapat. Si Fed-nya Powell tetap mempertahankan acuan bunga, sedangkan si Trump gembar-gembor segera ingin dipangkas. Itu selalu terjadi gap di situ, dan nanti saya rasa setelah orang-orang Trump yang menduduki, maka semua tergantung pesanan dari Gedung Putih. Itu ada 3 katalis yang cukup bikin market akan pump ya. Kemudian saya akan bahas di sini PP akan menjadi besar kawan. Holdernya minggu lalu masih 513.000, kemudian naik lagi 515.000. Hari ini sangat menarik sekali. Investornya bukan abal-abal ataupun investor yang pam-paman ataupun investor yang dikatakan bukan murni ya, original, bukan murni. Ini betul-betul kenaikan yang murni ke depan. Sekarang sudah 524.000 sekian, hampir 525.000. Artinya satu minggu ini itu naik puluhan ribu holder. Secara fundament kapitalisasi 26,7 triliun naik 0,54%, kemudian 524,61K ini juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi digadang-gadang untuk siklus bull tahun ini itu 55 kali lipat. Apakah bisa? Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kripto. Kemarin kejadian yang langka, kalau nggak salah 4.000 sampai 6.000% dalam hitungan 2 minggu apa 1 minggu, 10 harian tuh si Repdo, walaupun sekarang ancur minyak. Ya, ini agak naik sedikit. Apakah ada yang pasang short lagi? Ya bisa terjadi, ada yang pasang short lagi, ini agak dinaikkan dikit ya. Tapi rankingnya aduh sampai di 106. Nah kalau nggak salah saya cek dulu ya. Rankingnya di 137-an kawan. 13.000 naik ini. Tadi kan tadi sempat harga 9.000, ini naik di 13.000, dan ini kemudian nanti bisa turun lagi. Tergantung nanti permainan mereka. Saran saya sih hindari koin-koin yang seperti ini. Kita mending kalian ingin masuk Chainlink, ini ada borongan kemarin dalam 24 jam ada dana masuk ke Chainlink di luar bursa itu 2 triliun. 2 triliun besar loh. 1 miliar aja sudah luar biasa, ini 2 triliun kawan. Itu Chainlink ya, bisa kalian masuk. Kemudian koin ini nih CMC indeks DTV ya, punya CMC bisa kalian hajar juga. Cardano yang murah-murah nanti akan bertahap kenaikannya. Tunggu clarity asset, tunggu ETF PP. Kalau ETF PP gold, wah gila, akan bermasa panjang. Bisa bukan dengan ETH, bukan dengan Doge atau Shiba lagi. Bisa nanti kayak BTC, bukan harganya seperti BTC ya, cuannya, margin cuannya ke depan mungkin, karena raja meme coin belum ada. Raja kripto adalah BTC, raja altcoin Ethereum, raja meme kan belum ada. Digadang-gadang untuk jadi raja meme ya si PP. Mudah-mudahan terjadi dan tidak pernah tergeser dari top CMC 50, masih bertahan di situ dengan holder yang meningkat terus. Saya rasa tidak perlu ragu lagi di koin PP ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Mas Bro itu lengkap ya, nyanyi-nyanyi untuk menghibur diri aja. Kalau lagi kosong waktu nyanyi-nyanyi boleh ya, untuk video short ya. Masjid tetap jalan, Mas Bro jalan, jalan-jalan ya tetap berjalan ya. Tidur yang sebentar. Tidur yang sebentar. Memang kalau nggak punya istri itu tidurnya agak susah. Bukan berarti kita nggak bisa tidur, tidurnya susah. Kalau punya istri tidurnya cepat. Pasti tidurnya cepat. Kenapa? Kecapean, kiku-kiku capek. Tapi kalau nggak pernah kiku-kiku, Mas Bro fit terus. Jadi rasa ngantuk itu nggak ada. Memang energi yang paling terkuras itu ketika sama bini kiku-kiku, kalian langsung ngantuk tertidur.
lemes Mas Bro, nggak fit terus ya, karena jarang kikuk-kikuk gitu. Kok bisa Mas Bro? Yang namanya nafsu itu bukan untuk diumbar kawan, bisa dikendalikan ya. Jangan terus, kalau diumbar ya terus pingin terus diumbar, bini yang banyak, bini cari lagi, diumbar nggak ada habisnya gitu ya. Juga nafsu pun bisa dikendalikan kan. Kita punya nafsu kan ada dua, nafsu setan nafsu baik dan nafsu buruk, itu aja singkatnya, kanan dan kiri, itu aja. Kita kan bukan malaikat yang selalu benar, kita dikasih nafsu binatang juga kan. Nah itu makanya dikendalikan, gunanya puasa itu kan mengendalikan nafsu itu ya, jangan diumbar. Terutama ini yang saya nggak habis pikir tuh mantan saya. Ini ngajinya hebat, dua-duanya ngajinya hebat, sulanya hebat, tapi emosinya tinggi banget. Artinya apa itu? Ngeri toh. Padahal emosi itu daripada untuk bisa dikendalikan, mengendalikan emosi itu. Nggak percaya, emosi itu penting. Kalian buru-buru masuk repdo kemarin, emosi habis kalian. Emosi buru-buru CL di kripto nggak, di PP nggak naik-naik, habis kalian. Tadi aja orang saham japri ke saya kok, Mas Bro, alhamdulillah masuk di grup Mas Bro, saya makin tenang, makin bersabar. Saat dulu pemain-mainnya berkutakan, kacau balau nggak karuan, gedubugan, pokoknya berkutakan, nggak sabaran, saya habis-habisan di saham. Bukan berarti kripto, di saham habis-habisan. Dia tadi japri ke saya, swear di grup. Setelah saya masuk di sini, kita jadi adem Mas Bro. Ya saya sering rupiah sama saya kok, di dalam kripto tak rupiah terus kok. Kalau canda-canda randa gitu, canda-canda enggak dirupiah, bebas bercanda. Ini wong isinya pada orang berkutang. Mungkin itu aja ya. Oke, kesimpulannya nanti akan bull tahun ini, tapi menunggu clarity aset, ETF PP dan pergantian Fed yang selalu, karena tiga itu terutama dari Fed itu yang selalu antara dovish dan hawkish yang bikin market pump and dump itu di situ. Tapi kalau nanti selalu dovish, orang-orang dari gedung putih yang kendalikan, saya rasa market akan bel ke atas. Oke ya. Jadi omongan saya jangan ditelan mentah-mentah, tetap dia riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya batas memberikan info yang saya tahu, selebihnya kalian riset lagi dan tanggung jawab masing-masing, karena dalam dunia kripto bisa cuan, bisa ancur-ancuran mendadak ya. Oke. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP Makronyos cus.